Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumi wa amadna bi asrari fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisar rahim, tidaklah orang yang sayang itu adalah orang yang hanya yarhamu nafsahu, menyayangi dirinya sendiri, wa ahlahu, dan keluarganya saja, khasatan, walakinnar rahim alladhi yarhamul muslimin. Akan tetapi orang yang disebut penyayang, pengasih, itu adalah orang yang dalam hatinya menyayangi seluruh orang muslim, bukan cuma dirinya dan keluarganya, tapi orang muslim yang lain juga kita sayangi. Selama dia iktikadnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jangan membenci kecuali apa yang diperbuat kezaliman dari dirinya. Kalau kita belum bisa memberikan nasihat, belum bisa memberikan manfaat, maka minimal kita mendoakan dia agar mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masaha ala ra'si yatim, barang siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, kana lahu bi kulli sya'ratin, maka dia berhak untuk setiap rambut yang dilalui dalam usapannya, ya, tamuddu 'alaiha yaduhu, yang dilalui usapan tangannya, nurun yaumal qiyamah, cahaya nanti pada hari kiamat. Makanya kalau orang ngasih anak yatim kadang-kadang suka diusap. Ngusapnya sambil sayang, bukan cuma seremonial aja. Sambil sayang, sambil ngasih. Ngusap doang. Mana habis makan jengkol, kepala anak yatim jadi bau. Diusap karena kita sayang, diusap karena kita memberikan sesuatu yang bermanfaat. Maka nanti tiap rambut yang terlewat dari usapan tangan kita, nurun yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Nah, ini kalau kita ngaji kan tahu dalilnya. Jadi bukan cuma tradisi, tapi ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikayatun, ada sebuah hikayat. Qala Aliun, Sayyidina Ali karramallahu radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asaitu fatahhirni, aku telah melakukan maksiat, fatahhirni, maka sucikanlah aku. Maksudnya orang tersebut minta saran sama Nabi agar dia bertaubat kepada Allah. Caranya bagaimana? Atau Nabi memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dia. Doain sama Allah biar saya diampun. Itu maksudnya fatahhirni, sucikanlah aku. Itu maknanya begitu. Tolong doakan kepada Allah agar aku diampuni. Dulu para sahabat itu datang ke Nabi, macam-macam permintaannya. Yang minta ini, minta itu, termasuk diantaranya minta diampuni oleh Allah dari segala dosa. Barokahnya Nabi minta kepada Allah. Kalau Nabi yang minta kan digobul langsung. Betul apa kagak? Makanya kita kalau ziarah ke makam Rasulullah, minta sama Allah melalui Rasulullah. Atau kita mau minta sama Allah melalui solawat-solawat yang kita baca kepada Rasulullah, maka cepat kabulnya. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain minta sama Rasul, langsung saja minta sama Allah. Nah, sahabat dulu aja langsung minta sama Rasulullah.
Ada dalilnya tuh. Sahabat minta sama Rasulullah. Bukan berarti para sahabat minta sama Rasulullah dalam hatinya menganggap Rasulullah seperti itu Tuhan. Bukan. Mereka tahu Rasulullah nanti berdoa kepada Allah. Begitu maksudnya. Sama kayak kita minta sama wali, minta sama orang soleh. Bukan berarti kita nganggap wali sama orang soleh itu Tuhan, tapi kita berharap orang soleh tersebut mendoakan kita. Mengono maksudnya mengono. Paham nggak? Bahkan dulu ada seorang sahabat yang kerjaannya ngurusin Nabi, sampai Nabi senang sama sahabat tersebut. Nabi kalau mau wudu diambilin airnya, Nabi kalau mau jalan diambilin sendalnya, diurusin sama sahabat tersebut. Dalam riwayat ada yang mengatakan Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan Zaid. Lalu Rasulullah saking sayangnya sama sahabat tersebut karena saking apa? Khidmahnya. Khidmah bukan hikmah. Khidmah. Khidmah itu artinya ngabdi. Khidmah ngebantu namanya khidmah. Khodim, khodam itu namanya pembantu. Sementara khidmah merelakan diri untuk menjadi pembantu atau mengabdikan diri, namanya apa? Khidmah. Makanya di pondok itu orang-orang yang sebelum dia pulang ke rumahnya 1 tahun 2 tahun padahal dia udah lulus, dia ngekhidmah, bukan hikmah, ngekhidmah kepada pondoknya. Dia jadi guru tanpa dibayar, dibantuin kiainya ngajar, ada yang tugasnya di dapur baik, ada yang tugasnya nyupir dan lain sebagainya. Namanya apa? Khidmah. Ngabdi. Para sahabat juga dulu banyak yang ngabdi sama Rasulullah SAW. Nabi SAW saking sayangnya sama mereka, maka Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka silni. Sil artinya minta, ni kepadaku, mintalah kepadaku. Padahal Nabi nggak punya duit banyak, Nabi nggak punya kekayaan yang banyak, tapi kalau dia minta, Nabi akan usahakan. Silni, mintalah kalian kepadaku. Apakah Nabi sudah menganggap dirinya Tuhan? Enggak, makanya jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, minta sama Nabi, minta sama wali, PA. Akhirnya itu sahabat Nabi disuruh minta sama Rasulullah, diam. Silni ya Anas, minta kepadaku hai Anas. Sahabat Anas masih diam juga. Sampai 3 kali diminta sama Rasulullah agar sahabat Anas bin Malik meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Silni ya Anas, minta kepadaku apa yang kau inginkan. Maka Anas bin Malik pun berkata, ya Rasulullah, apa yang sudah aku dapatkan di dunia ini sudah lebih dari cukup. Menjadi pembantumu adalah cita-cita semua manusia di muka bumi ini, dan aku menjadi hal itu. Aku menjadi pembantumu di mana saja kamu ada. Aku mengurusi dirimu ya Rasulullah. Ini adalah sebuah anugerah terbesar. Apalagi yang harus aku minta ya Rasulullah? Silni ya Anas, minta lagi ya Anas buat dirimu, buat kebaikanmu. Maka Anas bin Malik pun akhirnya meminta. Kalau kita dimintain begitu, kira-kira minta apa? Doain ya Rasulullah biar duit saya tambah banyak, biar rumah saya tambah banyak, biar usaha saya tambah maju. Anas bin Malik gak minta itu. Anas bin Malik minta apa ya Rasul? Jika begitu saya minta ya Rasulullah, jika sekarang saya bersamamu di dunia semacam ini, seperti ini, kemana-mana bersama dirimu ya Rasulullah, maka saya kepengen nanti di akhirat pun sama bersama dirimu kemana-mana, di surga bersama dirimu ya Rasulullah. Masya Allah. Wow. Anas bin Malik keinginan terbesarnya di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menjawab permohonan Anas bin Malik tadi, a'inni bisujudik. Kalau begitu wahai Anas, tolong aku untuk mengkabulkan keinginanmu dengan kamu memperbanyak dan menjaga sujudmu.
Artinya jangan sampai ninggalin sholat. Walaupun cinta sama Rasulullah tapi ninggalin sholat, lo di mana tempatnya? Paham nggak? Paham nggak? Masya Allah. Tapi akhirnya Rasulullah memberikan doa sama Anas bin Malik. Doanya punya 3 poin. Saya dapat ini dari Habib Lutfi bin Yahya. Boleh diamalin? Boleh. Karena dulu waktu saya dapatkan juga dalam ijazah yang umum. Habib Lutfi ceritain Anas bin Malik itu umurnya hampir 100 tahun, bahkan 100 tahun lebih. Anaknya lebih dari 100 anak. Hartanya gak habis 7 turunan. Padahal dulu cuma seorang budak. Karena dulu pada saat Rasulullah sampai ke Madinah, ada orang perempuan yang pengen ngasih hadiah sama Nabi tapi gak punya apa-apa. Dia cuma punya anak kecil laki-laki. Akhirnya nih anak kecil laki-laki dikasih sama Rasul. Ya Rasulullah, saya pengen kasih hadiah tapi saya nggak punya anak, nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya ontak, nggak punya kuda. Saya cuma pengen kasih ini aja. Ini anak saya, boleh kamu jadikan budakmu? Tapi sama Rasulullah nggak dijadiin budak. Anas bin Malik dianggap seperti saudara anak dikasih doa sama Rasulullah. Doanya boleh diamalin ibu. Allahumma barik lana bima rozaqtana. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi rizkina. Allahumma barik lana fi umrina. Ya Allah, berkahi kami di dalam umur kami. Umurnya berkah sampai 100 tahun. Wa barik lana fi rizkina. Berkahi kami di dalam rizki kami. Rizkinya banyak kagak habis 7 turunan. Wa barik lana fi auladina. Dan berkahi kami dalam anak keturunan kami. Anaknya juga banyak dan soleh-soleh. Doa tuh, doa baca. Bagaimana tadi? Allahumma fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina. Ada lanjutannya sebetulnya, tapi 3 itu cukup. Allahumma rzuqna birrahum, gitu. Allahumma urzuqna birrahum, tapi 3 yang tadi cukup. Allahumma barik lana fi umurina, berkahi kami dalam umur kami. Barik lana fi rizqina, berkahi kami dalam rezeki kami. Barik lana fi auladina. Akhirnya Anas bin Malik mengamalkan doa ini. Umurnya sampai 100 tahun lebih. Hartanya tidak habis 7 turunan. Dan anaknya lebih dari 100 anak. Wallahu a'lam biangnya berapa. Jadi biangnya ya, biangnya berapa, wallahu a'lam. Bisa jadi nikah anaknya berapa, kemudian Anas bin Malik masih hidup, istrinya udah meninggal, kawin lagi, masih kuat ke Jerman, masih kuat. Masya Allah. Nah, jadi dulu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian meminta kepada Rasulullah untuk disucikan. Aku telah bermaksiat, maksiatku begitu sangat banyak. Fatahhirni, maka tolong sucikanlah aku. Ini sahabat nggak murtad, bukan bermaksud Rasulullah seperti Tuhan. Maksudnya doakan, mintakan ampun kepada Allah supaya aku menjadi suci, bersih dari dosa. Bukan berarti meminta sama Rasulullah seperti kita minta sama Allah. Paham gak kira-kira? Itu yang disebut apa? Wasilah. Sama kayak ibu datang ke kiai, kiai doain, kan gitu. Beb doain, Ustaz doain, kan gitu. Bukan berarti ibu minta sama kiai sama seperti minta sama Allah. Orang-orang sono kan langsung aja ngomongnya, minta aja langsung ngomong, ngapain minta manusia gitu. Padahal dari zaman sahabat juga udah banyak orang minta sama Rasul. Mintanya bukan berarti meminta seperti meminta kepada Allah.
Qala, kemudian Rasulullah bertanya, wa ma isyanuk, apa maksiat kamu? Maksiat kamu seperti apa sampai kamu minta sama aku agar aku mendoakan kamu diampuni dosanya? Qala, lalu dia pun menjawab, astahi min an aqul, ya Rasul, aku malu kalau aku ceritain maksiat saya. Aku malu kalau saya sampai mengatakan kepada kamu, ya Rasulullah, maksiat saya banyak. Malu kalau saya ceritain. Nah, pada saat di sini Rasulullah marah nih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atastahi minni, engkau malu kepadaku, antukhbirani an dzambika, untuk memberitahukan tentang dosamu, walima lam tastahi minallahi ta'ala, tapi kenapa engkau tidak malu sama Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yaraka, padahal Allah sangat memperhatikan kamu, melihat kamu saat kamu bermaksiat. Qum, berdiri kamu, fakhruj, pergi kamu, keluar kamu, min indi, dari sisiku, hatta la tanzilan naru alaina, sehingga neraka tidak turun kepada kami gara-gara kamu ada di sini. Subhanallah. Marahnya Nabi itu wahyu, bang, awas jangan disamain sama marahnya kita. Kalau marahnya kita hawa nafsu, marahnya Nabi itu wahyu, pelajaran. Kalau marahnya kita hawa nafsu. Nah, pelajarannya bagaimana? Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu pada saat dia berbuat maksiat, dia malu ketahuan orang lain, malu ketahuan tetangga, malu ketahuan istrinya, malu ketahuan suaminya, malu ketahuan anaknya. Rasa malunya saat bermaksiat itu dosanya lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti Pak Puyang? Ada orang mau minum minuman keras di depan rumah. Tiba-tiba dia ngomong sama temennya, masuk. Malu sama tetangga. Atau kita mendik-mendik, mau berbuat dosa, mau berzina, mau mencuri. Kenapa mendik-mendik? Takut malu sama tetangga. Orang lain. Zina dosa nggak? Mencuri dosa nggak? Minum minuman keras dosa nggak? Tapi lebih besar malunya ketahuan orang lain daripada dosa zina. Kenapa? Karena pada saat Anda malu kepada orang lain, lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah, murtad. Berarti Allah gak dianggap. Lebih takut sama manusia daripada sama Allah. Paham gak kira-kira sampai di sini? Makanya Rasulullah benci bener tuh. Pergi lu. Jangan sampai gara-gara lu ada di sini turun azab. Bu, satu rumah ada orang yang maksiat terus, itu rumah panas. Satu rumah ada orang yang kagak sholat, tuh rumah panas. Masya Allah. Di satu rumah kalau ada orang yang tukang gibah, tukang gosip, tukang fitnah, tuh rumah nggak ada berkahnya. Maka Rasulullah suruh pergi tuh orang tuh. Bukan berarti hati Nabi benci, tapi lagi kasih pelajaran. Nanti ada endingnya ntar, selalu aja. Jadi intinya yang pertama, pelajaran yang pertama apa? Kemaksiatan yang kita lakukan, kadang-kadang dosanya lebih besar dosa malu kita kepada manusia. Karena dosa pada saat melakukan maksiat karena rasa malu kepada manusia sudah menunjukkan bahwa manusia itu di atasnya Allah. Kalau sudah manusia di atasnya Allah berarti murtad. Sama Allah kagak takut. Sama tetangga sama Allah kagak takut. Sama CCTV makanya orang yang takwa kepada Allah, mau ada orang gak ada orang dia gak mau maksiat. Mau ada peluang gak ada peluang dia gak mau maksiat. Karena dia tahu Allah maha melihat. Takut sama Allah, malu sama Allah.
Jangankan ungkapan zohirnya, keretek hatinya saja dia gak berani, karena Allah pun melihat. Subhanallah. Fakharajar rajul, maka keluarlah laki-laki itu khaiban, dengan perasaan rugi, wa aisan, dan putus asa, wa bakian, dan menangis, min indir rasul, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki nangis putus asa, ke Rasulullah kagak doain saya, malah saya diusir. Faja'a Jibril, lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala ya Muhammad, kagak ada yang jawab. Kata Nabi Muhammad, paling pelit-pelitnya manusia yang namaku ketika disebutkan dia kagak mau. Wa qala ya Muhammad, persis kayak odol dipencet dulu, pencet baru keluar. Wa qala ya Muhammad, lima ayasta al-asir, kenapa engkau membuat putus asa orang yang berbuat maksiat? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa engkau bikin dia putus asa? Walau kafaratun lidzunubi, padahal dia punya kafarat, dia punya penghapus dosa, dia punya pembayar dari dosa-dosanya. Wa in kanat katsirah, meskipun dosanya banyak, tapi Allah udah ngampunin dosa-dosa dia, karena tiap hari dia secara tidak sadar sudah membayar kafaratnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa ma kafaratuh, emang kafaratnya apa wahai Jibril? Dosanya dia katanya banyak, emang yang bisa ngapusin dosanya dia tuh apa? Kata Rasulullah. Oh, dengerin Pak, dengerin. Qala lahu sabiyyun shaghir, dia punya anak kecil di rumahnya. Fa idza dakhala fi baitihi, ketika dia masuk ke dalam rumah, wasabi wastaqbilhu, lalu anak kecil tersebut menyambutnya, fayadfa'u ilai syai'an minal ma'kulat, dia selalu kasih apa aja yang bisa dimakan, sehingga au ma yafrahu bih, dia melakukan sesuatu yang bikin anak tersebut senang. Yang bikin anak tersebut fa'ila farihas sabiyu, maka ketika anak kecil itu senang, yakunu kafaratan li dzambi, maka senangnya tuh bocah bikin dosanya dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, makanya sama bocah jangan galak-galak, apalagi anak sendiri. Ya, baru datang, baru cium tangannya mau dipeluk, sama mama, diblon. Itu kafarat dosa lu waktu di kantor. Itu kafarat dosa ente waktu di jalan liatin paha. Iya. Itu kafarat dosa ente dari segala sesuatu yang kamu lakukan dari maksiat. Saat anak kecil tersebut senang, maka itu menjadi kafarat. Coba lihat ulama-ulama, kiai-kiai. Kalau cium tangan sama anak kecil cium tanganin lagi. Kalau dia punya recehan dia kasih tuh receh. Dia punya permen dia kasih permen. Kalau sama anak orang aja pahalanya gede, bisa ngampunin dosa, apalagi sama bocah sendiri. Ini mau bocah sendiri pelitnya 17 setan, apalagi sama bocah orang. Seminggu sekali ajak muter-muter segitiga, Taman Separo. Punya duit baru ke Taman Separi. Betul. Suami-suami dengerin suami-suami. Nyenengin orang, ya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min afdalu min ibadati sittina sana. Nah, kita bahas ya.
memberikan kebahagiaan di hati orang yang beriman, pahalanya lebih besar daripada ibadah 60 tahun ibadah sunnah. Ketika ada saudara kita sesama muslim senang dengan perlakuan kita, maka kita dapat pahala ibadah sunnah 60 tahun. Itu orang lain, apalagi bini sendiri. Bini sendiri. Apalagi istri sendiri. Kan pelit-pelit. Go, ibu nyenengin orang lain aja seneng orang lain. Ya, tukang beca seneng dikasih duit, dapat pahala berapa? 60 tahun ibadah sunnah. Apalagi nyenengin suami. Masya Allah. Kalau orang udah kagak perhatian sama keluarganya, bagaimana dia mau ikhlas menjadi baik sama orang lain? Itu kata kunci. Bohong, baik sama orang lain. Ada maunya. Kenapa? Keluarganya di rumah aja dia kagak sah. Khairukum linnisaikum, kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian wahai para lelaki adalah kalian yang terbaik buat istri kalian. Khairukum li ahli, dan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik di depan atau di mata keluarganya sendiri. Jangan di mana-mana disanjung, dipuji, dipuja, giliran masuk rumah diparutin. Najis gue punya laki kayak lu, ini aneh. Nauzubillah min dzalik, karena kelakuannya kagak menyenangkan, kagak membahagiakan. Coba nih, dulu Mbah Mamli selalu ngasih permen, ngasih sesuatu sama anak kecil. Habib Neon selalu ngasih sesuatu sama anak kecil. Ya, sehingga beliau punya julukan Sarikul Qalb, pencuri hati. Habib Neon itu punya julukan apa? Pencuri hati. Karena kalau udah senyum, waduh, orang udah kelepak-kelepak, akhlaknya cakep. Habib Neon yang paling atas. Pamannya Habib Mustafa, gurunya Habib Mustafa yang ada di Surabaya. Dia baik sama semua orang, terkhusus kepada anak kecil. Anak kecil jangan dibentak-bentak, dia belum tahu apa-apa. Kasih kebahagiaan, kasih kesenangan. Ya, ketika dia senang, dia farhah, dia bahagia, maka segala dosa-dosa kita yang banyak itu secara tidak langsung, secara tidak sadar kita nih dihapuskan oleh Allah karena ada kafaratnya. Bahkan kata Nabi, inna fil jannah, sesungguhnya nanti di surga itu ada pintu yang bernama abwab al-bab babul farah. Pintu yang namanya pintu al-farah, pintu kesenangan. La yadkhuluha illa man farahas sibyan. Tidak akan bisa masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang nyenengin anak kecil. Paham ya? Nah, ini masih lanjutan dari hadis Nabi, tidak termasuk beriman atau tidak sempurna iman dari umatku, atau tidak sempurna iman seseorang dari umatku, atau tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak kecil. Dua-duanya punya fadilah masing. Menghormati orang tua ada fadilahnya, menyayangi anak kecil juga ada fadilahnya. Maka jadi orang, hormatilah segala sesuatunya, bukan karena apa-apa, bukan karena ini anaknya kiai, anaknya ustaz, anaknya pejabat, tapi karena Allah, karena Rasulullah. Begitu pula menghormati orang tua, bukan karena ini orang tua alim, ulama, orang soleh, tapi saya menghormati dia karena perintahnya Allah dan perintahnya Rasul. Segala sesuatu kalau semuanya dilandasi lillahi ta'ala, maka tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau semuanya ada tujuannya, siap-siap kecewa. Pahamnya kira-kira ya? Jadi lihat anak kecil harus senang. Kalau bisa senengin dia. Kalau sampai dia ketawa, dia nyaman sama kita, ada kafarat, ada penghapus dosa-dosa kita di masa lampau. Gak barokahnya senangnya anak kecil tadi. Apalagi kalau kita punya uang receh gocengan, 2 ribuan, ya kasih buat jajaran, buat apa.
ada permen, traktir beli es paling berapa? Betul? Betul. Betul. Kenapa kok bisa sampai segitunya? Karena anak kecil nggak punya dosa. Anak kecil tuh doanya kayak wali. Iya. Kayaknya kalau ada anak kecil belum balik, aminnya suruh kenceng. Ntar saya kasih duit yang kenceng. Suruh kenceng. Apalagi anak ya Yatim. anak yatim yang masih kecil. Nah, ini hadis diantara fadilah keutamaan menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil. Cabang iman yang ke-75. Alhamdulillah. Dah sampai sini aja dah. Biar kagak puyeng. Kalau kebanyakan takutnya barlen. Ibarat. Ada pertanyaan? Ada dari ini nih. Mana ada? Di TikTok. Di TikTok. Dari TikTok. Di dinding. Dulu mana nih pertanyaan? Bawah. Numpang tanya, boleh tidak menukar mas kawin dengan model baru tanpa merubah jumlah gram dari mas kawin? Nuker mas kawin, tapi pakai mas kawin juga. Maksudnya gramnya sama, cuman modelnya doang. Model doang. Oh, modelnya beda. Iya. Nuker mas kawin, tapi dengan model yang Beda. tapi nilai gramnya sama. Boleh. Kan yang disebut perhiasan emas, bukan model cibi-cibi, bukan. Bukan model kartir, bukan model sisik naga, sisik kodok, bukan. Ya, selama gramnya sama dan emas nggak masalah. Karena yang disebut pada saat ijab kabul apa? Saya nikahkan dengan mas kawin, emas yang gram tuh, maka diberikanlah apa namanya sesuai dengan gramnya, modelnya kayak gimana terserah. Ya, cukup ya. Semoga manfaat. Mudah-mudahan kita semua sehat, afiat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wal ajsadi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yawmil akhirah. بشرى لنا نلنا المنى سل
محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الغيب وتنال به الرهيب وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان 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 زوال الإيمان زوال الإيمان من فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان قديم الإحسان. يا قديم الإحسان لك علينا من إحسان أنعم علينا بالإحسان إحسانك القديم. إحسانك القدير يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. صلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم.